tentang teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. A. Biopori. Biopori atau biasa disebut teknologi lubang resapan TLR adalah teknik untuk membentuk daerah resapan air agar air tidak tergenang di permukaan tanah. Selain untuk menjaga kelestarian lingkungan, dengan teresapnya air ke dalam tanah juga dapat menjadi usaha pencegahan beberapa penyakit seperti malaria, kaki gajah, dan demam berdarah. Biopori juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesuburan tanah. Lubang yang dibuat diisi dengan kompos ataupun sampah organik yang dimana akan memudahkan organisme penguraian untuk mengubahnya menjadi pupuk alami. B. Fitoremediasi. Fitoremediasi adalah usaha untuk menghilangkan, memindahkan, ataupun menstabilkan pencemaran lingkungan berupa bahan organik maupun anorganik menggunakan tumbuhan. Dengan menggunakan tanaman yang dapat menguraikan polutan atau zat pencemaran, keseimbangan ekosistem. Fitoremediasi baru berkembang pada tahun 1990, yaitu dimulai dari kesuksesan dalam memperbaiki daerah tercemar oleh zat radioaktif cesium, strontium, dan uranium di Chernobyl, Rusia, dengan menggunakan tumbuhan bunga matahari. Keunggulan teknologi fitoremediasi ini antara lain ramah lingkungan, biaya operasional rendah, mudah untuk diaplikasikan, aman digunakan, tanah dapat menjadi lebih subur, dan dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Beberapa contoh tumbuhan yang bisa digunakan untuk fitoremediasi adalah bunga matahari, sawi, eceng gondok, tembakau, dan lidah mertua. C. Toilet pengompos. Toilet pengompos adalah toilet kering yang mendekomposisi feses secara aerob. Toilet pengompos ini biasanya dilengkapi dengan penambahan serbuk gergaji, sabut kelapa, atau beberapa jenis lumut tertentu untuk membantu proses penyerapan air pada feses dan mengurangi bau dari feses tersebut. D. Pemurnian air. Pemurnian air adalah suatu proses untuk menghilangkan zat-zat kimia, kontamina biologis, padatan, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi. Proses pemurnian air terjadi secara fisika, kimia, dan biologi. Secara fisika pada proses pemurnian air, pada proses filtrasi atau penyaringan, sedimentasi atau pengendapan, dan distilasi atau penyulingan. Secara kimia ada pemberian klorin, penyinaran aktif dengan sinar ultraviolet, dan pemberdayaan karbon aktif, klorin, dan sinar ultraviolet dapat berperan sebagai pembunuh kuman yang ada dalam air. Pemurnian air sederhana. Pemurnian air dapat dilakukan dengan membuat alat berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat lapis-lapisan bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk atau sabut kelapa, dan dapat juga ditambah dengan kapas atau kain katun. 2. Teknologi osmosis balik. Osmosis balik adalah penerapan sistem kebalikan dari osmosis. Osmosis balik menggunakan prinsip tekanan untuk mengatasi tekanan osmotik yang terjadi secara alami. Sebuah tabung yang berisi larutan garam dan diberi sebuah pemisah membran semi permeabel. Membran segmen permeabel adalah 116 yang hanya dapat dilewati oleh molekul tertentu tetapi. Contoh zat yang dapat melalui membran semi permeabel adalah air. Pada proses osmosis pelarut, misalnya air secara alami berpindah dari daerah yang memiliki konsentrasi zat terlarut, misalnya garam rendah, encer, melalui suatu membran menuju daerah yang memiliki konsentrasi zat terlarut tinggi atau pekat. Pergerakan alami pelarutnya bertujuan untuk menyamakan konsentrasi zat terlarut pada kedua sisi bagian membran. Pada osmosis balik, pelarut seperti air akan bergerak dari larutan yang
pekat kelarutan yang encer. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya tekanan dari luar sehingga dapat membalik arah aliran secara alami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.